Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelotus yang berbahagia, berjumpa kembali di Hasdin Mundika Channel. Kali ini kita masih membahas tentang informasi menggembirakan, yaitu tentang keluarnya Anas Urbaningrum. Mas Anas yang direncanakan akan keluar pada tanggal 10 April 2023, yaitu direncanakan yang harusnya pada pagi hari lalu berubah menjadi sore hari setelah ba'da asar. Dan penyambutan pun sudah disiapkan, terutama dari Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang sudah juga menyiapkan tempat di salah satu rumah makan atau restoran di Bandung yang bisa menampung ribuan orang untuk berbuka puasa bersama Mas Anas Urbaningrum dan rekan-rekannya. Jadi beberapa kelompok ormas, kelompok mahasiswa, yaitu dari HMI, kemudian kami, kemudian Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI), dan juga ada sebagian dari partai, misalnya dari PKN dan partai-partai lain, namun tidak membawa atribut partai. Jadi kali ini beberapa pengamat mengatakan bahwa Anas Urbaningrum keluar dengan cap ketidakadilan, dan karena itu mungkin masih panjang perjalanan Anas Urbaningrum untuk bisa menempuh apa yang disuarakan, apa yang diinginkan oleh loyalis dan pendukungnya. Mungkin kali ini 2024 Anas belum bisa berbuat banyak, mungkin di 2029 nanti. Karena dalam satu putusan pengadilan bahwa Anas Urbaningrum dicabut hak politiknya selama 5 tahun, sehingga di 2024 itu Anas Urbaningrum mungkin belum bisa mengikuti perhelatan politik di tanah air. Salah satu direktur dari SA Institute, yaitu Suparji Ahmad, mengatakan bahwa Anas Urbaningrum keluar dengan cap ketidakadilan yang masih mengental. Paling tidak ada 4 hal yang dilihat oleh Suparji Ahmad. Bahwa pertama, bocornya sprindik yang terkesan itu sangat misterius dan sangat tendensius, di mana sprindik tersebut tidak adanya kepastian hukum, kemudian tidak dijelaskan dalam proses dan proyek-proyek hambalan mana yang seharusnya menjadi hal-hal yang dikorupsi dan mana yang tidak. Itu sangat tidak jelas penjelasannya tentang bocornya sprindik. Jadi Suparji Ahmad melihat banyak hal yang menyangkut hal-hal yang sangat tendensius dan sangat aneh dan penuh kejanggalan, tidak ada kepastian hukum yang sangat dipaksakan kepada Mas Anas Urbaningrum. Yang tadi pertama tentang bocornya sprindik yang sangat penuh dengan kejanggalan-kejanggalan. Kemudian substansi kasus Anas Urbaningrum yang terkesan dicari-cari dan dipaksakan, itu seperti bagaimana proyek Hambalang, namun hal itu ketika ditelusuri dalam persidangan tidak ada satupun dari kasus-kasus Hambalang yang menyebutkan nama Anas Urbaningrum di sana terlibat, seperti itu. Jadi setelah sprindik kemudian ada kasus-kasus yang sangat dipaksakan. Kemudian ada rekonstruksi dari fakta-fakta yang tidak terbukti bahwa Anas Urbaningrum itu masuk dalam proses-proses proyek-proyek Hambalang atau menerima suap dari Hambalang, seperti itu. Itu tidak bisa dapat dibuktikan di pengadilan. Itu hal-hal ketidakadilan yang ketiga. Kemudian ketidakadilan yang keempat yaitu bagaimana Anas Urbaningrum dibebani dengan biaya pengganti yang cukup besar, yang mungkin Anas Urbaningrum tidak bisa menggantinya. Kemudian seolah-olah ada kesan bahwa Anas Urbaningrum akan mengikuti pencapresan pada saat itu. Padahal ini semua skenario yang kelihatan dibuat seolah-olah Anas Urbaningrum melakukan hal-hal tersebut. Jadi tidak hanya Suparji Ahmad, banyak pihak, banyak pakar hukum melihat bahwa posisi terdakwanya Anas Urbaningrum itu sangat dengan muatan-muatan politis, seperti itu. Sehingga Suparji Ahmad sebagai seorang akademisi yang juga mengikuti perkembangan di tanah air ini melihat bahwa Anas Urbaningrum itu dijebloskan di penjara suka miskin itu dengan syarat, dengan sesuatu yang sangat tendensius, sesuatu yang sangat dipaksakan oleh rejim saat itu. Jadi hari ini seluruh pendukung dan loyalis Anas sangat percaya bahwa Anas adalah bukti nyata, adalah korban dari kriminalisasi. Karena itu mungkin perjuangan ke depan dengan tagar-tagar yang sudah dibentuk oleh kawan-kawan bahwa tidak pernah berhenti berjuang agar tidak ada lagi Anas Urbaningrum baru yang muncul dan dikriminalisasi di Republik ini. Orang yang bersalah silakan dihukum, tapi orang yang tidak bersalah jangan dihukum. Ini yang terjadi. Jadi permata seperti Anas Urbaningrum sangat disayangkan harus menekam dalam penjara, harus meninggalkan waktu 10 tahun lamanya dan terkubur dalam puing-puing reruntuhan bagaimana
Republik ini berjalan, seorang Anas harus tenggelam. Dan kali ini ketika dia tampil pun menghirup udara bebas, masih dengan suasana yang juga sangat prihatin karena hak politiknya dicabut selama 5 tahun. Sehingga untuk perhelatan akbar di 2024 ini, Anas Urbaningrum belum bisa berbuat banyak. Sehingga kalau ada mungkin sekelompok orang, sekelompok ketua partai yang mengkait-kaitkan Anas Urbaningrum dengan partai tertentu, maka mungkin itu perlu ditepis lebih dahulu. Karena Anas Urbaningrum harus menyelesaikan kerikil-kerikil kecil dan kerikil besar, batu-batu sandungan besar yang juga menghambat setelah beliau keluar dan ke depannya. Mungkin ada konsekuensi-konsekuensi hukum yang akan diterima oleh para pihak ketika Anas bersuara lantang. Anas bersuara buka-bukaan tentang sesungguhnya apa yang terjadi, tapi itu adalah bukan sesuatu yang dianggap sebagai balas dendam. Tidak ada lagi misalnya dendam Anas Urbaningrum terhadap Cikias dan SBY. Itu adalah masa lalu. Ketika Anas hanya mengarahkan pikirannya kepada Cikias dan SBY, maka itu sama saja dengan mengkerdilkan seorang Anas Urbaningrum. Anas Urbaningrum akan berdiri di atas semua partai, akan berdiri di atas ormas-ormas yang masih sangat percaya dan loyal kepadanya, untuk membawa dan membangun keadilan di Republik ini. Beliau cukup sebagai contoh bukti real bahwa kriminalisasi di Republik ini benar-benar ada, bahwa orang-orang baik yang harusnya tidak bersalah harusnya dijebloskan. Dan sesungguhnya dengan dijebloskannya Anas Urbaningrum di penjara Sukamiskin ini adalah sejarah kedua ketika begitupun Bung Karno dijebloskan di penjara Sukamiskin, lalu memunculkan pikiran-pikiran briliannya ketika bagaimana Soekarno menulis tentang bagaimana dibawa bendera revolusi dan pikiran-pikiran lain. Dan di sini juga Anas Urbaningrum merenung ketika di penjara di Sukamiskin, beliau juga akan melahirkan pikiran-pikiran brilian yang itu akan dideripasikan ketika beliau keluar dari penjara nanti pada tanggal 10 April 2023 yang bertepatan pada tanggal 19 Ramadan. Seperti itu. Jadi Polotus yang berbahagia, mungkin warga himpunan Hijau Hitam, alumni-alumni dan para sahabat Anas akan bergembira. Namun di balik itu sudah akan ada sebuah tanggung jawab besar, akan ada sebuah beban besar yang berada di pundak Anas Urbaningrum dan kawan-kawan, yaitu bagaimana memperbaiki Republik ini yang mungkin sudah porak-poranda, yang mungkin hukum sudah tidak mempunyai hal yang menuju keadilan-keadilan hukum, karena hukum seolah-olah hari ini hanya tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Banyak pihak-pihak yang telah dikriminalisasi yang sampai hari ini tidak mendapatkan keadilan. Nah, inilah perjuangan Anas Urbaningrum mulai dibebaskan pada tanggal 10 April sampai ke depannya. Bahwa keadilan harus ditegakkan. Karena itu betul kata Suparji Ahmad bahwa Anas Urbaningrum keluar dengan cap ketidakadilan yang masih kental dan melekat kepadanya. Karena itu Polotus yang berbahagia, marilah kita sambut kebebasan Anas Urbaningrum, marilah kita sambut bagaimana munculnya sebuah primadona Indonesia yang mungkin akan masih bisa berkibar ke depannya untuk perbaikan dan kejayaan bangsa Indonesia ke depannya. Polotus yang berbahagia, mungkin hanya itu yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.